Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab halaqah yang ke-19 dan kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah karya Imam Zarkashi dan karya Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Kita lanjutkan Ad-Darsu Al-Khamisu, pelajaran yang kelima. Yang mana di sini kita akan mempelajari beberapa kalimat baru. Saya bacakan beberapa kalimat yang ada di dalam kotak. Ada yang huruf jar dan ada yang isim yang merupakan zarfu makan. Kita baca terlebih dahulu. Fi artinya di dalam atau di. Kemudian ala artinya di atas. Tahta artinya di bawah. Fauqa artinya juga di atas. Amama artinya adalah di depan. Wara'a artinya adalah di belakang. Sedangkan baina artinya adalah di antara. Kita baca sekali lagi tanpa diartikan. Fi, ala, tahta, fauqa, amama, wara'a, baina. Dan untuk kalimat yang kedua yaitu ala, itu lamnya dibaca panjang ya. Jadi itu ada fathah yang diikuti oleh alif bengkok. Nah, maka itu dibaca panjang. Ala. Nah, itu ya. Nah, kemudian sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang 7 kalimat ini, nanti silakan panjenengan murojaah kembali tentang pembagian kalimat, yaitu ada isim, ada huruf, ada fi'il, ada ismun, harfun, fi'lun. Yang mana kalimat-kalimat atau kata-kata dalam bahasa Arab itu pasti termasuk dari salah satu dari 3 jenis ini. Ya, jangan lupa kalimatun itu bahasa Arab artinya adalah kata. Ya. Kalimatun atau kata dibagi menjadi 3, ada yang ismun, harfun, dan fi'lun. Silakan dimurojaah di video yang sebelumnya, yang pertama dulu. Nah, kemudian adapun 7 kata yang kita pelajari tadi, fi, ala, dan seterusnya itu ada yang merupakan huruf jar dan ada yang merupakan zarfu makan. Ada harfu jarrin dan ada yang zarfu makanin. Kalau harfu jarrin berarti dia termasuk salah satu jenis huruf. Tapi kalau zarfu makanin di sini maka dia termasuk salah satu jenis daripada isim. Nah, jadi kita perjelas lebih lagi. Yang pertama dari 7 kata tadi, 7 kalimat tadi, ada yang harfu jarrin atau huruf jar, yaitu fi dan ala. Maka keduanya ini adalah huruf jar. Adapun sisanya itu zarfu makan atau semacam keterangan tempat di dalam bahasa Indonesia, yaitu tahta, fauqa, amama, wara'a, baina. Ini semua adalah termasuk isim. Nah, kita nggak bahas ini terlalu jauh karena nanti ini masuk pembahasan nahwu. Nah, kita mempelajari yang lebih mendasar saja.
kita mempelajari yang permulaan saja terlebih dahulu. Nah, kembali kepada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Di situ kita diberikan contoh-contoh kalimat. Judulnya di situ ada ya semacam karangan ya. Di situ ditulis huna faslun. Di sini adalah kelas. Nah, kemudian kalimat yang pertama adalah al-maktabu fil fasli. Maktabun itu meja, fi itu di, faslun itu kelas. Dikasih alif lam, kemudian sebelum al-fasl dikasih fi. Maka menjadi al-maktabu fil fasli. Meja tersebut fi berada di dalam al-fasli kelas. Nah, sebagaimana kalau ada alif lam kemudian didahului oleh suatu kata termasuk fi, maka alifnya enggak dibaca. Maka tidak dibaca fi al-fasli tetapi langsung fil fasli. Al-maktabu fil fasli, meja tersebut berada di dalam kelas. Nah, maka untuk lebih memahami lagi, di sini kita tuliskan kembali al-maktabu fil fasli. Nah, al-maktabu berakhiran dengan dhammah, harokat dhammah. Sedangkan al-fasli berakhiran dengan harokat kasroh. Kenapa demikian? Karena diawali oleh huruf jar fi. Jadi aslinya adalah al-faslu, tapi karena keduluan atau didahului oleh huruf jar fi, maka dia menjadi al-fasli, fil fasli. Nanti penjelasannya lebih detail nanti di pelajaran nahwu ya. Ada marfu, majrur, mansub, tapi itu kita nggak pelajari sekarang. Nah, sekarang untuk tahap awal dipahami saja bahwasanya kalau isim didahului oleh huruf jar, maka yang harokat sebelumnya dhammah diubah menjadi kasroh. Nah, kemudian mari kita latih untuk membuat susunan seperti kalimat yang dicontohkan ini. Kita buat contoh yang lain. Terlebih dahulu kita baca beberapa kosakata baru diantaranya ya. Jadi ini ada yang baru dan ada yang lama. Di antaranya ada yang baru. Maktabun faslun mudarrisun. Nah, mudarrisun ini guru, pengajar. Madrasatun sekolah, fallahun petani, mazra'atun sawah. Maktabun dan faslun kalau kita buat seperti kalimat tadi maka menjadi al-maktabu fil fasli. Kemudian mudarrisun dan madrasatun menjadi al-mudarrisu fil madrasati. Nah, jadi bukan fil madrasatu tetapi fil madrasati. Kemudian kalimat yang selanjutnya fallahun mazra'atun menjadi al-fallahu fil mazra'ati. Bukan fil mazra'atu tapi fil mazra'ati. Al-mudarrisu fil madrasati, pengajar tersebut berada di sekolahan. Al-fallahu fil mazra'ati, petani tersebut berada di sawah. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bahwasanya al-faslu kalau ketambahan fi menjadi fil fasli. Al-madrasatu kalau didahului oleh fi maka menjadi fil madrasati. Kemudian al-mazra'atu kalau kedahuluan fi maka menjadi fil mazra'ati. Kemudian mari kita buka
Surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyal litunzira ummal qura." Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyal litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul, yaitu hari kiamat, yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka jahanam. Nah, oleh karena itu, di antara faedah dari ayat yang mulia ini, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan dalam bahasa Arab. Maka sebagai seorang muslim, di antara cara kita untuk semakin mengenal Al-Quran adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Nah, meskipun dengan bahasa Arab saja nggak cukup, harus dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Nah, namun salah satunya adalah juga dengan berbahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Nah, dan ayat yang mulia ini pula mengingatkan kita akan adanya hari kiamat, di mana seluruh manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri. Sebagian akan masuk surga, sebagian lagi di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya penduduk surga. Kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sisi bahasa, ya faedah bahasa yang kita ingin dapatkan juga, yang bisa kita dapatkan dari ayat yang mulia ini, berkaitan dengan yang sedang kita pelajari. Nah, kita garis bawahi ya, kalimat yang terakhir. Kalimat yang terakhir. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri. Nah, di situ ada al-jannati dan as-sa'iri. Yang mana al-jannah itu adalah surga, as-sa'ir itu adalah neraka. Ya. Yang mana kalau kata jannatun dikasih alif lam maka menjadi al-jannatu, tapi karena didahului oleh huruf jar fi maka menjadi fil jannati. Begitu pula dengan as-sa'iru, namun karena didahului oleh huruf fi maka menjadi fis sa'iri. Nah, demikian materi yang bisa disampaikan. Adapun tugas kali ini, yang pertama adalah tulislah kalimat-kalimat yang dimaksud di atas, tulis dengan jelas lengkap dengan harokat dan tanda bacanya. Yaitu kata yang sudah kita rangkumkan tadi, mulai dari harfu jarrin ini 2, fi dan ala, kemudian dzarfu makan dan seterusnya. Ditulis Arabnya saja, tidak harus diterjemahkan.
kemudian sampai ke bawah sampai al-mazra'atu menjadi fil mazra'ati. Nah, itu harap ditulis dengan lengkap dan jelas ya, tulis harokat dan tanda bacanya. Kemudian tugas yang kedua, bacalah kalimat-kalimat di atas yang ada pada tugas 1, baca dengan tepat dan perhatikan panjang pendeknya. Untuk tugas audio ini yang kedua ini cukup dibaca Arabnya saja, tidak perlu diterjemahkan agar lebih fokus. Lah kemudian tugas yang ketiga adalah kerjakan tugas evaluasi halakoh ke-19, yaitu nanti menerjemahkan beberapa kalimat ke dalam bahasa Arab. Nah, di sini kami kutipkan ada 5 kalimat. Anak tersebut berada di dalam rumah. Dirham tersebut berada di dalam keranjang. Peci tersebut berada di dalam masjid. Gajah tersebut berada di dalam gua. Bangku tersebut berada di lapangan. Nah, jadi kosakata yang ada pada soal-soal ini itu sudah pernah diberikan, sudah pernah disampaikan. Ya, maka harap digunakan kosakata yang telah diberikan. Ya, jangan ngambil dari sumber lain dulu. Karena kita masih belajar, kita masih pemula, maka sampai pada kosakata sekalipun kita batasi. Nah, jadi kalau misalkan nemu kata apa ini gajah misalkan, oh ini sudah disampaikan, dicari pada catatan-catatan yang terdahulu. Nah, demikian yang dapat disampaikan, mohon dimaafkan. Nah, kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.